Pertama-tama dan yang paling utama, Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala al-kalami bil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ibadah wal ibadati lil ma'rifah wal ma'rifati lillahi ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada the King of the King, the Lord of the world, the Creator of the universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Sang Proklamator Kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan milah Islam. Banyak manusia yang sering memperhatikan akan luarnya, pakaiannya, bajunya, rumahnya, bahkan jabatannya. Akan tetapi jarang sekali manusia yang memperhatikan akan hati dan batinnya. Ketika kita sakit, segera lari ke dokter. Ketika rumah kita rusak, segera direnovasi. Ketika mobil rusak, segera lari ke bengkel. Tapi banyak di antara kita yang hatinya rusak, yang hatinya sedang sakit, tapi lupa untuk mengobati. Maka izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul mengobati hati yang sedang sakit. Kesucian dan kemuliaan hati itu sangat penting untuk dunia dan akhirat kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya Allah tidak melihat akan postur ketampanan kita dan harta kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Maka sesungguhnya itu adalah ketingkatan amal, yang ketingkatan kemuliaan yang insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesucian dan kemuliaan hati ini sangat penting di dunia maupun di akhirat, karena kunci kemuliaan di dunia adalah dengan menyucikan hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya kemuliaan seseorang itu terletak pada hatinya. Maka Allah mencintai orang-orang yang senantiasa memuliakan hatinya. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sih cara agar kita bisa membersihkan hati kita? Ada yang tahu, hadirin? Ada dua cara agar kita bisa membersihkan hati kita di dalam sehari-hari kita. Yang pertama adalah mengamalkan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita bahwasanya
menjauhi larangan, maksiat, dan dosa-dosa yang menyebabkan hati menjadi racun dan sakit. Maka teman-teman, kita senantiasa menjaga hati kita dengan yang kedua ini, menjaga maksiat, menjaga amal baik, dan menjauhi maksiat. Apakah bisa, teman-teman? Imam Ibnu Mubarak pernah berkata bahwasanya saya melihat orang yang kotor hatinya, yaitu mereka yang hina dan ria. Jadi teman-teman, saya mengajak hadirin untuk senantiasa menjaga hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hati kita selalu mengharapkan ridha Allah. Dan ada beberapa amalan-amalan yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, yang mana ada 4 amalan yang insya Allah membawa kita ke dalam surganya Allah, yang mana dapat menjaga kita di dunia ini untuk senantiasa menjaga hati kita. Yang pertama, selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar terjaga keimanannya, agar terjaga keislamannya, agar jauh dari maksiat. Yang kedua, adalah senantiasa mengintrospeksi diri kita. Setiap harinya kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita agar terjaga dari kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, mengamalkan ilmu agama. Kita lupa dengan hati kita ini, kita lupa adanya ilmu agama. Padahal ilmu agama itu sangat penting untuk kita umat manusia. Dengan ilmu agama, kita tahu keimanan yang diridhoi oleh Allah, keislaman yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah adalah dengan mengamalkan, dengan mengetahui ilmu agama. Kesucian hati itu adalah kunci di mana kita hidup di dunia ini harus mengetahui tentang kesucian hati. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka ada setitik noda di hati kita, yang mana ketika kita melakukan banyak kemaksiatan akan menghitamlah hati kita. Dan ketika kebaikan ingin masuk ke hati kita, tetapi tertolak oleh hati, karena hati kita telah mati. Ya, sebelum kakak ingin menjelaskan tentang amalan-amalan tadi, kakak ingin bertanya, ada berapa cara agar kita senantiasa membersihkan hati? Yang pertama, Sulaiman Karim. Yang kedua, Robiah. Ya, ada berapa amalan-amalan yang harus kita jaga untuk membersihkan hati kita? 3. Yang pertama, Abidin. Yang kedua, Rahmi. Yang ketiga, Fauzan. Ya, terima kasih. Maka dari itu teman-teman, senantiasa kita memperhatikan hati kita. Karena dengan memperhatikan hati kita, kita hidup bahagia dunia
Yakin hadam ini umur maqala walatan bermaqala